Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, kembali lagi bersama Kak Mia. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan share tentang latest trend in linguistics. Selamat menyimak. Nah, adik-adik, apa saja yang dibahas dalam latest trend of linguistics? Ada 3 cakupan areanya. Yang pertama yakni applied linguistics atau linguistik terapan. Yang kedua, linguistic research methodology. Linguistic research methodology merupakan metode-metode yang banyak berbicara dalam penelitian yang berhubungan dengan bahasa. Dan yang terakhir yakni central issues in education atau isu-isu hangat atau yang saat ini banyak diperbincangkan dalam dunia pendidikan. Kita akan bahas insya Allah satu. Kita bahas yang pertama applied linguistics or linguistik terapan. Apa saja tren-tren penelitian yang saat ini banyak diteliti dalam linguistik terapan? We will see it one by one. Nah, di sini ada how language learners are similar and how per language processes learning are universal. Jadi, bagaimana pelajar bahasa itu memiliki kemiripan atau kesamaan dan bagaimana proses dari pembelajaran bahasa secara umum. Nah, setelah itu akan ada cross linguistic interference atau interferensi lintas bahasa. Nah, kemudian ini akan mengacu juga, akan membahas juga tentang psikologi. Di sini psikologi pelajar perbedaan pelajar dari perspektif yang berbeda dalam konteks English for second language atau English for foreign languages. Nah, di sini konteksnya akan berbeda ketika bahasa itu dipelajari oleh pelajar atau pembelajar yang bahasa keduanya bukan bahasa Inggris dan bahasa keduanya adalah bahasa asing. Jadi di sini akan banyak berbicara dalam konteks yang berkaitan dengan personality atau kepribadian, yang kedua kognitif, dan yang tentu saja yang ketiga adalah afektif. The next one is talking about neurolinguistic. Neurolinguistik itu isinya tentang metodologi dan teori dalam dunia ilmu-ilmu saraf. Jadi di sini ilmu saraf ini dikaitkan dengan ilmu kognitif dan ilmu linguistik. Nah, selain itu ada juga tentang neurobiologi. Kemudian ada gangguan communication disorders, neuropsychology, and computer science. Jadi di sini ujungnya akan mengarah kepada forensik linguistik atau linguistik forensik ya. Linguistik forensik ini adalah ilmu terapan. Ilmu terapan salah satu tren yang saat ini dibicarakan yang diterapkan dengan metode dan wawasan untuk konteks forensik hukum. Jadi di sini banyak berbicara tentang forensik linguistik ini banyak berbicara tentang konteks yang berkaitan dengan dunia hukum, kebahasaan dalam ilmu hukum, penyelidikan kejahatan, persidangan, dan prosedur pengadilan. Jadi inilah adik-adik dalam linguistik terapan itu, pertama bagaimana secara singkat bisa dilihat bahwa bagaimana pelajar yang mempelajari bahasa memiliki bahasa yang sama, kemudian prosesnya secara umum, yang kemudian dari situ akan muncul interferensi lintas bahasa, kemudian akan muncul psikologi. Nah, dari psikologi ini tentu saja akan konteksnya berbeda ketika kita berhadapan dengan siswa atau mahasiswa atau pelajar yang ESL mempelajari bahasa Inggris sebagai bahasa keduanya. Mahasiswa atau siswa ini akan berbeda jika dia mempelajari bahasa Inggris sebagai bahasa keduanya, akan berbeda jika dia pelajari bahasa Inggris sebagai bahasa asing. Nah, setelah itu akan muncul juga yang disebut dengan neurolinguistik. Nah, kemudian ujungnya akan membentuk atau akan mengarah, bukan membentuk ya, akan mengarah pada forensik linguistik. Kalau kita berbicara tentang tren-tren yang saat ini
banyak diteliti dalam dunia linguistik, terutama pada metodologi penelitian bahasa. Dalam hal ini juga menyangkut pendidikan, maka ada beberapa hal yang bisa kita lihat. Yang pertama, tentu saja kita mengacu pada pembelajaran dan pengajaran bahasa. Apa saja areanya? Nah, areanya diantaranya yakni language policy atau kebijakan bahasa, silabus dan kurikulum, materi dalam pembelajaran bahasa, textbook, teknologi atau e-learning. Ini masuk juga kepada learning management system atau LMS. And then methodology, how we teach English, how we teach language, language teaching methodology. Ini maksud di sini ya, language teaching methodology. And then the specific skills. Specific skill ini bisa mengarah kepada language skills, speaking, listening, writing, and reading. And then the next one is teaching of grammar, vocabulary. Kemudian yang banyak juga dibicarakan dalam linguistic research methodology ini ada language for specific purposes, atau bahasa yang diperuntukkan untuk tujuan-tujuan tertentu. Misalnya bahasa Inggris yang dikhususkan untuk bidang ekonomi, bahasa Inggris yang diperuntukkan untuk bidang engineering atau teknik, dan seterusnya. Kemudian culture. Nah, kalau kita berbicara tentang current trends in linguistic research methodology, tentu saja bahasa itu tidak lepas dari keberadaan budaya, dan ini bisa dilihat pada penelitian yang banyak ditemukan dalam jurusan atau mahasiswa yang mengambil jurusan pendidikan ataupun kebahasaan ataupun jurusan sastra. Nah, kemudian dalam current trend in linguistic research methodology juga ada tentang penelitian yang banyak menyinggung misalnya motivation. For example, students motivation in speaking skill, bla bla bla. And affective factors atau faktor-faktor afektif yang mempengaruhi keberadaan kebahasaan dari objek yang diteliti, dan seterusnya. Nah, yang ketiga atau yang terakhir yakni central issues in education research. Nah, di sini ada 3 poin. Yang pertama yakni socialization of learning atau sosialisasi dalam pembelajaran. Nah, kegiatan ini tentu saja berpusat pada siswa atau student-centered learning activities. Jadi untuk pengembangan siswa, pengajaran atau pembelajaran dipusatkan pada siswa yang aktif, bukan teacher atau lecturesnya yang aktif. Nah, yang kedua yakni relations with industry, atau ini merupakan suatu model alternatif dalam dunia pendidikan saat ini. Dan for your information, this is one of central issues right now yang banyak dibicarakan dalam dan merupakan suatu keharusan dalam kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang saat ini digaungkan oleh Kemendikbud ya. Kemudian ada dalam alternatif model ini ada tentu saja ketika kita berbicara tentang industri, maka kita akan menyentuh yang namanya inovasi atau suatu kebaharuan, dan tentu saja akan ada entrepreneurship. Apa sih kaitannya entrepreneurship and education? Nah, hubungannya kalau untuk dunia pendidikan sendiri yang banyak kita temukan saat ini, and it's already the central issue since few years ago, itu misalnya setelah mahasiswa lulus banyak yang berkeinginan membuka tempat kursus atau bimbel-bimbel seperti itu, atau bahkan ada yang private course ya seperti itu, mengadakan kursus door to door, memberikan bimbingan misalnya pre-test for IELTS atau TOEFL,
and speaking, simple speaking or basic speaking seperti itu. Dan ini sudah banyak marak ditemukan di masyarakat kita saat ini. Kemudian selanjutnya we talk about the research or business interface. Ini merupakan sesuatu yang sudah sangat global ya. Dalam hal ini ketika kita berbicara tentang bisnis, maka tentu saja tadi ada kaitannya dengan entrepreneurship. Jadi setelah adik-adik itu mungkin door to door akhirnya bersama teman-temannya membangun atau bekerja sama membangun suatu institution atau kind of lembaga kursus seperti itu. The next one is globalization. Nah, ketika kita berbicara tentang globalization, maka tentu saja hal ini berkaitan dengan studi yang telah bertaraf internasional dan tentu saja pengalaman kerja yang lebih luas lagi, bukan lagi dalam ranah lingkungan kita dalam artian terfokus pada sekitar kita atau secara regional, tapi sudah mencakup kepada studi-studi penelitian internasional. Misalnya membandingkan kurikulum antar Indonesia dengan Malaysia, ataukah membandingkan cara belajar mahasiswa kita dengan mahasiswa Amerika, nah dan seterusnya. Dan tentu saja ini harus disertai dengan work experience. Artinya kita harus punya banyak previous study yang berbicara tentang globalization yang notabene harus mendukung penelitian tentang education in the case of globalization. I think that's all for our sharing today, talking about trends in linguistics. I'll be seeing you in the next video. Hope you enjoy it. Don't forget to subscribe, like, comment, and share. Thank you very much. See you soon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.